Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang terikat takdir jodoh denganmu, gak bisa lepas selamanya. Nah, jadi ketika kita bersama dengan mantan, kita dan mantan, ya, pada saat itu mungkin memang benar-benar sama-sama mencintai atau saling mencintai. Nah, tanpa kita sadari, karena kita saling mencintai, ada begitu banyak hal yang membuat kita dan mantan terikat takdir jodoh selamanya. Apa saja itu? Yang pertama, perkataan ataupun doa yang bersama-sama kita dan mantan panjatkan agar kita dan dia berjodoh selamanya. Perkataan, misal mantan saat masih bersama ketika sedang jatuh cinta kepada kita selalu mengatakan, aku mencintaimu Aa selamanya. Ya, aku adalah istrimu dunia akhirat. Nah, ini bagi yang sudah menikah. Kan namanya pengantin baru kan, sering juga tuh mengatakan yang seperti itu. Terlepas mengatakannya itu cuma di lisan atau memang dari hati. Tapi kan baik itu dari hati ataupun cuma di lisan, tanpa orang sadari apa yang dikatakannya itu adalah doa. Ya. Kemudian berdoa. Ya, misal suami istri itu saat mereka akad nikah kan didoakan tuh ya oleh Pak Penghulu atau oleh ustadz yang diminta untuk memimpin membaca doa, diaminkan oleh semua orang yang menghadiri akad nikah tadi agar mereka bersama selamanya, ya, setia apapun yang terjadi dan menjadi pasangan dunia akhirat. Nah, apa yang terjadi misal pada mantan suami ketika semua orang mendoakan, dia mengaminkan. Ya. Nah, setelah menikah misal kan ada orang yang bulan madunya ke Eropa. Tapi zaman sekarang juga banyak saya lihat orang yang misalnya pengantin baru sebelum memulai rumah tangga dalam arti yang sesungguhnya ya, aktivitas sehari-hari, mungkin masih ada waktu libur, mereka menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah umroh misal. Apa yang dilakukan selama di sana? Saya sering lihat, ya. Saya kan membimbing umroh berkali-kali itu. Dan selalu saya lihat tuh kalau ada jamaah yang pengantin baru, mereka berdua bertanya itu, di mana Ustadz tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, ya. Kalau di Madinah tentu di Raudhah, ya. Dan berdoa di Masjid Nabawi juga adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, walaupun mungkin karena laki-laki dan wanita softnya dipisahkan gitu, berdoanya di teras masjid sama mustajabnya. Ya. Kemudian kalau di Mekah berdoa di arah
rukun Hajar Aswad, ya, kalau mendekat ke Hajar Aswad tidak bisa di arah rukunnya saja. Berdoa antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, itu tempat mustajab berdoa. Apalagi kalau bisa masuk ke Hijr Ismail, ya. Berdoa di lingkungan Masjidil Haram itu adalah tempat yang semuanya mustajab untuk berdoa, ya. Mereka berdoa bersama-sama sambil menghadap ke arah Ka'bah, ya. Kan orang kalau umroh itu, nah, selesai tawaf, nah, nanti biasanya mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, ya, di dekat Makom Ibrahim, ya. Makom Ibrahim itu adalah bekas telapak kaki dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, orang sholat sunat di sana. Nah, di situ biasanya suami istri itu juga berdoa tuh, ya, agar langgeng, agar setia, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah selamanya. Nah, nanti sa'i, ya, selesai beres sa'i. Nah, ketika misal tahallul, ya, memotong rambut kira-kira paling sedikit 3 lembar gitu kan. Potong rambut. Di situ biasanya suami istri, keluarga berdoa bersama-sama. Nah, itu, ya. Misal ketika kembali setelah itu berumah tangga bertahun-tahun, ya. Misal sudah menikah 2 tahun kemudian, tetapi kekuatan dari doa bersama yang pernah mereka panjatkan agar mereka bersama selamanya, dunia akhirat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, doa itu akan mengikat mereka selamanya, ya. Bagaimana yang tidak umroh? Sama, dia berdoa, misal setelah akad nikah kan, penganten baru malam pertama, nah, sebelum berhubungan suami istri mereka berdoa dulu, ya. Kan biasanya berdoa dulu kan, tidak langsung main tubruk saja begitu kan, enggak, ya. Berdoa dulu agar mereka menjadi suami istri yang setia, saling mencintai, diberkahi selamanya, mendapatkan anak dari hubungan intim itu, anak-anak yang solih dan solihah dan seterusnya. Nah, doa itu akan mengikat mereka selamanya. Nah, jadi walaupun kemudian bisa jadi, ya, namanya manusia biasa, setelah berdoa itu beberapa bulan, beberapa tahun kemudian tergoda, tetapi meskipun tergoda, tanpa mereka sadari, doa-doa, ucapan-ucapan untuk selalu bersama itu akan mengikat takdir mereka selamanya, ya. Cirinya yang kedua, setelah perpisahan itu terjadi, ya, kita juga tidak pernah berhenti berdoa agar dia kembali, dia sadar, dan dia menjadi jodoh kita selamanya. Oke. Pertanyaannya bagaimana Ustadz? Itu kan kalau yang sudah menikah, ya, berdoa bersama-sama. Loh, yang belum menikah kan juga sering mengatakan, aku akan setia kepadamu selamanya, kamu adalah jodoh yang aku cari, ya. Bahkan bisa juga kan berdoa bersama-sama. Jadi misal saya lihat tuh banyak pasangan muda, ya, yang meskipun jalan bareng kemana-mana tapi masih ingat waktu sholat, ya. Mampir kalau ada musola gitu, kemudian mengerjakan sholat zuhur, asar bersama begitu. Setelah itu berdoa bersama agar mereka selalu diberikan kemudahan untuk selalu bersama-sama. Nah, jadi apapun yang dikatakan, apapun yang menjadi doa itu akan juga mengikat mereka selamanya. Nah, setelah perpisahan itu terjadi dan kita terus berdoa agar dia kembali, ya,
maka insya Allah doa itu terkabul. Dan dampaknya akan kelihatan pada cirinya yang ketiga. Apa itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh cirinya yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dampaknya dari kita berdoa dan dari doa-doa yang terdahulu akan terlihat sekali. Ketika mantan tergoda dengan orang ketiga, dia akan selalu menemui kegagalan. Ya, mantan berusaha, misal sudah berpisah nih ya, mencari pengganti kita dengan siapapun dia sekarang, dia akan selalu menemui kegagalan. Ya, gagal terus tuh dengan siapapun. Cari lagi, gagal lagi. Kenapa? Tanpa dia sadari apa yang dia ucapkan dulu, apa yang menjadi doanya dulu, itulah takdir hidupnya. Artinya, kalau dulu itu kita dan mantan ditakdirkan memang berjodoh, apa yang kita dan mantan ucapkan, apa yang jadi doa-doa itu memperkuat takdir kita dan mantan. Ya, kalaulah kita dan mantan sesungguhnya ditakdirkan tidak berjodoh, tapi karena kita dan mantan terus berdoa, terus saling mengucapkan keinginan untuk berjodoh, dan itu juga adalah doa, maka ketika Allah kabulkan apapun yang kita dan mantan katakan, takdir bisa berubah kan? La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Nah, maka kalaupun ditakdirkan tidak berjodoh, takdir bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.